Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Herlin Wijayanti SPD, mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 11. Materi kita hari ini masih dalam KD 3.4, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, bagian D yaitu perjanjian internasional. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional. Yang kedua, menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional. Yang ketiga, menjelaskan tahapan perjanjian internasional. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmaja, SH, LLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian, ada menurut Konvensi Wina tahun 1986, perjanjian internasional adalah persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih organisasi internasional. Dari kedua definisi pengertian perjanjian internasional menurut ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian itu dilakukan oleh dua negara atau lebih atau oleh subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu tidak hanya negara, tapi bisa organisasi internasional, kemudian bisa individu-individu yang melintasi batas negara. Yang kedua, perjanjian itu dilakukan secara tertulis, bukan hanya perjanjian lisan. Nah, perjanjian tertulis tentunya memiliki kekuatan hukum yang lebih dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, ada buktinya. Dan yang ketiga, perjanjian itu melahirkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu apa? Misalnya, kalau kita sudah mengadakan perjanjian, maka ada yang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya sudah melakukan perjanjian dan kita batalkan secara sepihak, pasti juga ada akibat hukumnya. Istilah-istilah perjanjian internasional. Istilah-istilah perjanjian internasional itu banyak sekali. Ada traktat, ada konvensi. Traktat merupakan perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik. Jadi ini khusus untuk ekonomi dan politik. Kemudian ada konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau high policy. Namun, dalam persetujuan konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. Nah, istilah perjanjian internasional itu selain itu ada piagam, ada protokol, ada deklarasi. Nah, itu beberapa istilah perjanjian internasional, nanti kalian silahkan baca sendiri ya. Apa saja macam-macam perjanjian internasional? Nah, perjanjian internasional itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan subjeknya, dan yang kedua berdasarkan akibat berlakunya. Berdasarkan subjeknya, ada perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara.
hanya 2 negara. B, itu 2 ya. Contohnya perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Timur Leste. Nah, yang kedua perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral ini perjanjian yang dilakukan oleh banyak subjek hukum internasional atau misalnya banyak negara. Misalnya deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN atau deklarasi PBB yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Kemudian ada perjanjian internasional berdasarkan akibat berlakunya. Ada law making treaties dan ada treaty contract. Law making treaties berarti perjanjian internasional itu tidak hanya berakibat hukum bagi negara-negara yang menandatanganinya, tapi memiliki akibat hukum yang luas. Contohnya adalah Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Itu memiliki akibat hukum yang luas. Kemudian itu harus disetujui oleh semua negara. Atau contohnya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Nah, itu walaupun tidak semua negara menandatanganinya, tapi semua negara harus menyepakatinya. Kemudian ada treaty contract. Treaty contract itu perjanjian yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berjanji saja. Contoh perjanjian antara Indonesia dengan RRC atau Republik Rakyat Tiongkok tentang perjanjian di kewarganegaraan. Berarti perjanjian itu hanya mengikat bagi 2 negara saja. Tahap-tahap perjanjian internasional. Tahap perjanjian internasional itu ada 3. Ada yang pertama itu negotiation atau perundingan. Yang kedua itu ada signature, penandatanganan. Dan yang ketiga adalah ratification atau pengesahan, ratifikasi. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap perundingan, di mana pihak-pihak yang terlibat mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi atau isi dari perundingan. Kemudian tahap penandatanganan itu penerimaan naskah, berarti negara-negara yang melaksanakan perjanjian telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Nah, tahap yang ketiga pengesahan. Di sini biasanya perjanjian internasional itu sudah mulai berlaku ya. Pengesahan ini kalau di Indonesia itu dilakukan oleh Presiden dengan DPR sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bunyinya adalah Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Itu bunyi pasal 11 ayat 1. Dan yang ayat 2-nya, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan terhadap undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi kalau di Indonesia tahap perjanjian internasional itu yang bersifat penting, berakibat luas terhadap rakyat Indonesia, terhadap negara Indonesia, itu dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Kapan mulai berlakunya perjanjian internasional? Yang pertama itu sesuai tanggal yang tertera dalam perjanjian internasional. Yang kedua setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan setelah diratifikasi. Kapan mulai berakhirnya perjanjian internasional? Kalau tadi mulai berlakunya, sekarang berakhirnya. Yang pertama sesuai dengan tanggal berakhir yang tertera dalam perjanjian. Jadi perjanjian juga ada expire date-nya, kadaluarsanya.
Kemudian masa berlaku perjanjian telah habis, adanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu perjanjian yang sama, materinya sama dengan perjanjian yang lama. Jadi setelah diperbaharui maka perjanjian yang lama itu tidak berlaku lagi. Dan yang keempat, semua pihak menyepakati untuk berakhirnya perjanjian internasional. Kemudian ada salah satu pihak untuk mengakhiri. Jadi kalau salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian internasional, berarti perjanjian juga sudah selesai. Dan yang keenam, salah satu subjek atau objeknya hilang atau musnah. Contohnya perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Ternyata daerah perbatasan tersebut ada bencana longsor misalnya gitu kan, maka bisa diatur ulang perjanjian internasional. Atau negaranya ternyata dijajah lagi oleh negara lain, maka sudah berakhir perjanjian internasional. Apa manfaat perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia? Manfaat perjanjian internasional bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah memperkuat pencapaian tujuan nasional bangsa sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, memperkokoh konsep wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah memperkuat kedudukan bangsa Indonesia di dunia internasional. Sekian materi kita tentang perjanjian internasional pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, kita bisa diskusikan melalui grup WhatsApp atau Google Classroom. Tetap semangat belajar. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.